Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kewajiban oleh saya sendiri, Teresia Cintabella Kristina Purba, NIM C0E020012, Keuangan Daerah. Di sini ada pengertian kewajiban. Menurut Suemarso, kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab atau bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Akuntansi kewajiban pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 9 PSAP tentang akuntansi kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Di sini ada klasifikasi kewajiban. Klasifikasi menjadi dua golongan. Yang pertama, kewajiban lancar atau jangka pendek. Pengertiannya, menurut Suemarso, kewajiban lancar atau jangka pendek adalah kewajiban yang penyelesaiannya harus menggunakan aktivitas lancar atau pembentukan kewajiban lancar lainnya. Kewajiban yang kemungkinan timbul masih tergantung pada kejadian di masa mendatang dapat dibagi menjadi dua, yaitu jumlahnya telah pasti, harus ditaksir. Di sini ada jenis-jenis kewajiban lancar. Yang pertama, utang dagang, utang wesel, utang beban, utang pajak, utang jaminan. Keduanya, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi yang akan dilunasi dengan menggunakan sumber-sumber yang bukan digolongkan sebagai aktiva lancar. Utang jangka panjang ini umumnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam merealisasikan rencana-rencana strategis perusahaan, misalnya penambahan modal kerja permanen, pembelian mesin-mesin atau aktiva tetap baru, perluasan pabrik, akuisisi, afiliasi, pelunasan utang jangka panjang yang segera jatuh tempo, dan lain-lain. Untuk jangka panjang dapat berupa yaitu utang obligasi dan utang hipotek, suatu jenis pinjaman atau utang jangka panjang dengan jaminan benda-benda tidak bergerak. Di sini ada pengakuan dan pengukuran kewajiban. Yang pertama, pengakuan. Kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan dengan menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini. Dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Persyarat peristiwa masa lalu sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Peristiwa tersebut menimbulkan suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu identitas. Kedua, pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebagai sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali. Sekian dari saya, terima kasih.